5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Halo di sana, sahabat yang luar biasa dari kota manapun kalian berdomisili saat ini. Dan di jam berapapun kalian mengakses video ini, aku akan ceritain tentang kisah diri aku sendiri maupun sahabat dekat aku. Ya, dari sini kita akan mulai. Aku pernah ada di titik di mana dompet aku itu cuma berisi tentang setruk-setruk belanja, bukannya uang loh ya. Di mana setiap malam kepala aku itu penuh dengan cicilan angka-angka, angka tagihan ini, tagihan itu, cicilan ini, cicilan itu, utang ke si A, utang ke si B, bahkan utang ke diriku sendiri. Rasa percaya diri yang hilang. Tapi lebih dari itu, yang paling berat lagi adalah aku selalu merasa kekurangan. Bukan cuma soal uang, tapi juga rasa cukup, rasa aman, rasa tenang. Rasanya kayak hidup itu lari terus, dan aku cuma bisa jalan sambil sambil ngos-ngosan dan selalu nyalahin diri sendiri. Namun satu titik balik ini mengubah segala-galanya. Dan hari ini aku mau ceritain ke kamu semua dari hati. Adalah pengalaman yang luar biasa yang memberikan pelajaran baik pada diriku dan juga pengalaman dari sahabatku yang relate banget. Bukan, aku mau cerita ini bukan karena aku udah sempurna, tapi karena aku pernah ngerasain begitu sakitnya. Dan aku tahu, dan dari kalian yang mungkin lagi ngerasain hari ini, yang nonton video ini, kamu mungkin lagi ngerasain hal yang sama. Nah, video ini spesial buat kamu. Jadi, duduk yang tenang, tarik nafas dulu pelan-pelan, dan izinkan kisah aku dan sahabat aku ini jadi cermin kecil buat hidup kamu. Karena kalau kamu pengen bebas dari rasa kekurangan dan dari jerat-jerat utang, perjalanan ini mungkin bisa jadi awalnya. So, dengarkan, jangan di-cut-cut supaya kamu tidak gagal paham. Oke, let's go. Kita mulai. Terkadang orang tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena sudah terlalu sering menangis dalam diam. Nah, aku punya sahabat yang pernah terjebak dalam rasa kekurangan dan terlilit utang. Kemudiannya dia bangkit menemukan jalan keluarnya. Ya, inilah kisah sahabat aku. Sebut saja namanya Tami. Tami itu bagi aku dia adalah sosok sahabat yang baik, yang ramah dan manis. Sejak awal Tami bukan tipe yang suka mengeluh, tapi matanya tidak bisa bohong. Di balik tawa yang ia berikan ke dunia, ada luka yang tidak kelihatan, tapi pasti luka itu sungguh menyakitkan. Tami selalu aja merasa kekurangan, bukan karena dia itu malas atau dia tidak mau usaha. Justru sebaliknya, dia seorang pekerja keras. Tami banting tulang, tapi entah kenapa uangnya itu selalu hilang bak ditelan angin. Gajian hari ini ludes minggu depan, tagihannya numpuk, cicilannya datang seperti tamu yang tidak diundang. Dan akhirnya satu-satunya solusi yang terasa dekat yaitu utang, ngutang. Dia mulai mencoba untuk berutang. Awalnya dia memulai utang kecil-kecilan, tidak nyampe jutaan. Dia minjem dari aku, itu awal perjalanan dia. Lalu setelah selesai, dia mulai memberanikan diri untuk meminjam ke koperasi. Kemudiannya ke paylater, lalu merambah ke pinjol. Tami bilang, aku gak tahu kapan terakhir kali hidupku tenang. Rasanya kayak dikejar-kejar terus.
kekurangan sudah jadi bagian dari identitasku saat ini. Sampai suatu hari, Tami duduk berdua sama aku di kafe di pinggir kota. Matanya nampak begitu sembab dan merah, dan suasananya serak. Aku capek hidup begini, Besti. Aku pengen bebas, tapi aku gak tahu harus mulai dari mana. Nah, saat kekurangan sudah menjadi sebuah gaya hidup, banyak orang memikir kekurangan itu karena penghasilan yang kecil, income yang terbatas. Tapi ternyata bukan cuma soal angka loh di situ. Kekurangan itu bisa jadi sebuah pola pikir, sudah bisa menjadi sebuah kebiasaan, bahkan telah menjadi zona nyaman yang gak nyaman, tapi familiar. Zona nyaman, tapi sebenarnya tidak nyaman, tapi nampaknya familiar. Tami sahabatku terbiasa merasa butuh, terbiasa merasa perlu, terbiasa merasa belum cukup. Jadi walau uang itu datang, gajinya ada, gajinya pun lumayan gede, dia tetap merasa kosong. Dan kekosongan itu dia isi dengan belanja, shopping, cicilan, dan pembenaran bahwa aku butuh ini kok, aku pantas bahagia dengan cara meminjam kok, seperti itu. Padahal kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari sebuah kepemilikan, tapi dari rasa syukur dan cara pengelolaan. Nah, dari sini merasa kurang itu adalah mentalitas ya, sebuah mentalitas yang terbentuk dari kebiasaan, bukannya realitas. Aku ajak Tami duduk bareng, kami bikin satu daftar, beberapa total penghasilannya, kemana aja perginya. Aku tuliskan di situ, aku bantu dia untuk merinci mana yang benar-benar dia butuhkan dan mana yang cuma sebuah pelampiasan atau sebuah nafsu dan barang itu dia beli dan sebenarnya tidak dia butuhkan sama sekali. Dan dari situlah titik terang pertama itu mulai muncul. Bukan penghasilannya yang kurang ternyata, tapi manajemen keuangannya yang bocor. Dia tidak tahu cara mengelolanya dengan benar. Uang bukanlah musuh, tapi merupakan cermin. Setiap kali Tami mulai berutang, dia sadar itu bukan karena kebutuhan yang mendesak, tapi karena keterlambatan untuk mengelola, untuk mengatur finansialnya. Dia itu sebenarnya bukan bodoh, dia hanya belum sadar, Kita ngobrol lama banget waktu itu, hampir sampai tengah malam. Dan aku bilang, utang itu kayak nyalain lilin dengan pinjam api, tapi dari kompornya tetangga. Sesaat terang, tapi lama-lama lu bakar rumah lu sendiri. Kamu tahu gak itu? Nah, kemudian dia itu diam, berpikir. Pemulihan itu dimulai dari sebuah kejujuran, dan besoknya sahabat aku Tami mengambil satu langkah yang berani. Dia berhenti semua cicilan yang konsumtif. Dia jual barang-barang yang sebenarnya dia itu tidak perlu sama sekali. Bahkan branding dan capnya pun masih ada di situ, belum sama sekali dia buka. Dia hubungi semua tempat. Dia berutang dari mulai menyicil, dari yang paling genting, dia hubungin semua. Tapi yang paling penting, dia sekarang sudah mulai menulis. Dia sudah mulai journaling, setiap pagi dia tulis 3 hal yang dia syukuri hari ini, 3 hal yang ingin dia ubah dalam hidup dia, dan 1 hal kecil yang bisa dia lakukan hari ini juga. Hari-hari gak langsung indah, hari-hari itu tidak langsung berubah drastis, tapi 1 hal yang berubah drastis. Tami mulai merasa cukup dari hari itu, mulai merasa cukup.
pola hidup yang minimalis. Aku ajarkan dia untuk pola hidup minimalis, hati yang maksimal. Hidupnya minimalis, namun hatinya yang maksimal. Sahabat aku Tami mulai hidup lebih sederhana. Dia belajar bedain butuh dan ingin. Dia lebih sering masak sendiri, jalan kaki, bahkan belajar tanam sayuran-sayuran di garden rumah dia sendiri. Dan anehnya, makin sedikit dia punya, kok terasa makin tenang dia hidupnya. Memberi itu obat kekurangan. Satu hari Tami datang dan dia bilang, aku baru kasih makan ke orang. Siapa? Aku bilang, tukang becak. Di mana? Di depan gang sana. Padahal uangku itu tahu nggak? Tinggal 20.000 Besti. Oh ya, aku bilang gitu. Tapi anehnya, aku kok ngerasa aku itu merasa cukup. Terus aku merasa aku punya. Aku merasa aku kaya. Aku tersenyum. Disitulah aku paham. Kadang yang kita butuhin itu bukan lebih banyak. Bukan lebih banyak uang. Tapi lebih banyak mengasih, memberi. Dari kekurangan menuju sebuah kemenangan. Dan hari ini sahabat aku Tami belum sepenuhnya lepas dari utang-utangnya kemarin. Tapi dia udah bebas dari yang lebih berbahaya. Yaitu apa? Yaitu jiwa miskin, mental kekurangan, mentalnya miskin. Dia tidak lagi bangun pagi dengan sebuah kecemasan. Dia tidak lagi bangun pagi dengan rasa gundah gulana, tapi dengan penuh rencana, dan rencana itu rencana yang matang. Dia tidak lagi mengisi kekosongan dengan shopping-shopping, tapi dengan pelayanan diri. Dan dia tahu satu hal, bahwa kebebasan itu bukan soal saldo, tapi soal jiwa. Jiwa yang telah merasa cukup. Dan dari situ dia belajar untuk mencintai proses, bukan hanya hasilnya. Dan disitulah dia merasa sudah kaya, sudah cukup. Begitu perjalanan hidup dia. Bukan gajinya yang menentukan hidupnya, tapi cara berpikirnya terhadap apa yang dia punya. Apa sih sebenarnya pelajaran dari kekurangan itu? Dari kekurangan itu sendiri, ketika hidup telah mengajarkan kita artinya cukup. Aku pernah menyaksikan seseorang itu terjebak dalam lingkaran kekurangan. Hingga akhirnya aku menyadari betapa banyak dari kita hidup bukan karena tidak punya, bukan karena tidak memiliki, tapi karena tidak pernah merasa cukup. Aku ingin berbagi sebuah kisah, bukan karena aku lebih tahu, tapi karena aku pernah berdiri sebagai saksi dari seseorang yang begitu aku sayangi, yang pernah tenggelam dalam rasa kekurangan hingga hampir lupa caranya bernafas dengan damai dan dengan bahagia. Namanya Tami. Tapi kisah ini bisa jadi kisahmu juga, atau kisah kita semua. Kamu bahkan mungkin adalah Tami saat ini, di hari ini. Kita hidup di zaman di mana segalanya mudah diakses dengan cara klik sedikit barang pun sampai. Tapi ternyata bukan kemudahan yang bikin hati kita tenang, justru kebalikannya. Di balik semua fasilitas dan kemajuan, kecanggihan teknologi dan aplikasi, banyak hati yang telah kehilangan arah, terjebak dalam sebuah ilusi. Bahkan kita akan merasa cukup saat kita sudah punya lebih. Tami adalah cermin dari itu semua. Dan lewat kisahnya, kita semua dapat belajar hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah waktu itu, tapi sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tami bekerja keras seperti halnya kita semua. Tapi rasa cukup itu selalu jauh darinya.
Aku melihat bagaimana dia hidup dalam kecemasan konstan. Seolah-olah setiap harinya ada lomba yang tidak pernah selesai. Apapun yang dimilikinya selalu tampak kurang. Dan karena itu, dia mulai meminjam dari masa depan, berutang lebih memenangkan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh materi. Lalu kita semua kan bisa sadar, kekurangan bukan berasal dari kondisi luar, tapi dari luka batin yang bisa jadi belum selesai. Dan disitulah awalnya, saat seseorang hidup tanpa menyembuhkan luka, merasa tidak layak, tidak aman, dan tidak cukup. Sebanyak apapun yang dia punya, dia tetap merasa kekurangan. Rasa cukup itu dilatih ya teman-teman, bukan didapat. Hari demi hari, sahabat aku Tami belajar kembali, pelan-pelan, bukan lewat seminar-seminar kelas yang mahal, tapi lewat sebuah kejujuran sederhana. Dia mencatat semua pengeluarannya, menahan keinginan yang tidak perlu, memilih menunda demi yang lebih besar. Dia mulai hidup lebih sederhana, bukan karena terpaksa, tapi karena dia belajar merasakan nikmatnya rasa cukup. Aku pikir rasa bahagia itu datang dari banyaknya uang, banyaknya jumlah uang. Tapi ternyata dia datang saat aku tahu kapan aku mesti berhenti. Itu yang membuatku sadar, disiplin itu bukan siksaan. Ia adalah bentuk kasih sayang tertinggi kepada diri sendiri. Utang bukan aib, tapi merupakan alarm. Tami, sahabat aku, sempat tenggelam dalam utang. Tapi ia bangkit bukan karena dia merasa gagal, tapi karena dia mengubah cara pandangnya bahwa utang itu merupakan sinyal, bukan sebuah kutukan. Aku belajar darinya bahwa setiap keputusan finansial itu adalah cerminan kondisi batin. Karena kita merasa kosong, kita membeli ketika kita takut kehilangan, kita menimbun ketika kita ingin terlihat cukup di mata orang. Kita mencicil gaya hidup yang bukan milik kita. Tapi ketika kita belajar untuk jujur pada diri sendiri, barulah keuangan jadi berkah, bukan jadi beban. Memberi itu bukan karena kita berlebih, tapi karena hati kita yang lapang. Yang penting, dan yang paling pentingnya, dan yang sangat menyentuh adalah ketika sahabat aku itu di tengah kesulitannya, uang yang cuma 20.000 itu, dia masih mau berbagi. Uangnya tinggal sedikit, tapi ia memberi makanan kepada tukang becak di gang depan sana, kepada orang yang mungkin lebih membutuhkan. Dan untuk pertama kalinya dia berkata, "Aku merasa cukup. Aku merasa kaya, bukan karena punya segalanya, tapi karena aku tahu aku masih bisa memberi." Dan ternyata di luar sana banyak orang yang kesusahan, jauh daripada aku. Di situ tuh aku tersenyum. Kekayaan sejati itu bukan soal saldo di rekening kita, tapi tentang kapasitas hati untuk bersyukur dan berbagi. Karena kenyataannya, orang yang benar-benar kaya adalah yang tetap tenang meskipun penghasilannya mungkin turun drastis hari ini. Dan orang yang paling miskin adalah orang yang tetap merasa kekurangan meskipun mungkin saldonya naik dari bulan ke bulan. Proses itu adalah guru dan kita adalah murid. Kita akan menjadi murid seumur hidup. Sahabat aku tidak berubah dalam semalam. Tami tidak berubah dalam 24 jam, tapi ia memilih bertahan. Satu persatu utangnya dia hadapi, dia selesaikan, dan satu demi satu kebiasaannya dia ubah. Dan dari situ aku paham
bahwa transformasi sejati itu bukan dari lari lebih cepat, tapi dari langkah kecil namun dilakukan dengan konsisten. Bukan hasil yang instan, tapi kesetiaan pada proses, sabar hari demi hari, tapi konsisten dan teguh pendirian. Hari ini aku bukan hanya belajar tentang cara mengatur uang, tapi tentang cara menyembuhkan luka yang membuat kita selalu merasa tidak cukup. Aku belajar bahwa rasa cukup itu dimulai dari hati yang damai. Kebiasaan buruk bisa dipatahkan dengan keberanian untuk berubah, dengan tekad dari diri sendiri. Dan kita semua bisa bebas saat kita berhenti menyalahkan yang di luar sana, menyalahkan orang lain, dan kita mulai menata yang dari dalam, yaitu dari diri sendiri. Jadi, kalau hari ini kamu merasa seperti sahabat aku Tami, atau bahkan mungkin pernah jadi seorang sosok Tami, aku hanya ingin bilang, kamu bisa berubah, kamu bisa sembuh, dan kamu masih bisa bebas. Aku tidak ditakdirkan untuk terus merasa kekurangan, hanya karena belum melihat betapa berharganya hidup yang sebenarnya. Dan perubahan itu dimulai dari hari ini. Teman-teman, dari sebuah penggalan kisah seorang Tami, sahabat aku tadi, semoga kita dapat belajar dari kisahnya. Dan untuk kalian semua, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu masih di jalan yang sama seperti sahabat aku Tami tadi, merasa kekurangan, masih terjerat utang, dan bingung harus mulai dari mana, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi kamu menciptakan dengan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang sedang kamu hadapi saat ini. Ingat ya, kamu itu bukan gagal, kamu hanya sedang belajar. Kamu bukannya terlambat, kamu hanya sedang tumbuh di waktu yang berbeda. Dan kamu bukan selalu kekurangan atau selalu kurang. Kamu hanya lupa caranya melihat apa yang sudah kamu punyai. Maka hari ini izinkan aku untuk mendoakan kamu semua. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Baik, beri sahabat-sahabat aku, beri dia yang mendengarkan video ini hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan langkah-langkah yang ringan. Lapangkan, luaskan rezekinya, tuntun jalannya, kuatkan niatnya untuk keluar dari setiap kesulitan, dan ubahlah rasa kekurangannya menjadi rasa yang penuh syukur, rasa yang cukup. Untuk kamu yang sudah setia mendengarkan sampai di detik ini, kamu itu bukan sekedar penonton biasa. Kamu adalah bagian dari perjalanan ini, dan terima kasih banyak sudah menjadi telinga, menjadi hati dan cahaya kecil yang menyalakan kembali semangat di dalam gelap. Jangan lupa, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling setia menempuh proses, segala proses. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga ketika kamu menatap hari esok, kamu menatapnya dengan harapan baru. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.